Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi sebelumnya mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau kumpulkan kami kembali dengan keadaan sehat, dengan penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama menghayati sabda firman-Mu di dalam hari Jumat Agung. Kami mengenang dan juga merayakan kemenangan Kristus. Kiranya Engkau menolong kami melalui pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menghayati apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan yang ke-38. Saya akan membacakan nats di ayat yang ke-30 dan 38. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema kematiannya mengubah hatiku. Kematiannya yakni kematian Kristus mengubah hatiku. Ada sebuah cerita. Piko yang adalah seorang anak dianggap anak yang malas dan penakut, yang setiap hari itu selalu dibangunkan oleh ibunya. Bahkan makan selalu diingatkan, belajar. Kehidupan sehari-harinya, ketika malam pun dia ingin ke kamar mandi harus ditemani oleh ibunya. Dengan demikian dia dianggap sebagai anak yang malas dan penakut. Setelah ibunya meninggal, lalu Piko ini mengingat pesan yang pernah disampaikan oleh ibunya kepadanya, supaya Piko itu nanti belajar menjadi anak yang rajin dan juga pemberani. Hari demi hari setelah ibunya meninggal, Piko kemudian berusaha bangun pagi, kemudian makan dan belajar tanpa disuruh. Tetapi bagi dirinya itu sulit dilakukan. Maka dia kemudian meminta bantuan neneknya untuk membangunkan dan mengingatkan jadwalnya, kapan makan, kapan belajar, kapan harus mandi. Hal itu terus berlangsung sampai beberapa waktu, hingga pada suatu saat Piko bisa bangun sendiri tanpa dibangunkan oleh neneknya. Bahkan dia melakukan tugasnya itu dengan baik. Dia ingat jam, jadwal kapan dia mandi, kapan dia belajar, kapan dia makan.
Rupanya dengan peristiwa kematian ibunya, dia ditinggal oleh ibunya, namun Piko menjadi seorang anak yang mengalami perubahan, menjadi anak yang rajin dan pemberani. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu juga sudah mengubah hati setiap orang percaya. Dan kita akan melihat ada dua hal peristiwa kematian Tuhan Yesus menurut kesaksian Injil Yohanes. Yang pertama, kita melihat di ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang pertama yang kita hayati adalah Tuhan Yesus menang. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dia berkata, "Sudah selesai." Ini berarti bahwa Tuhan Yesus itu sudah selesai menunaikan tugas, misi, dan tanggung jawabnya di dunia ini. Dalam peristiwa yang harus dilalui untuk menggenapi rencana Allah di dalam karya keselamatan manusia. Meski di mata manusia, bahkan di mata prajurit, bahkan orang-orang Yahudi pada saat itu, ketika Tuhan Yesus disalibkan, seakan dia tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi justru ini adalah kemenangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah selesai melakukan tugas dari Bapa di surga dalam karya keselamatan. Meskipun Tuhan Yesus harus mengalami kematian, tetapi ini adalah kemenangan Yesus. Yang kedua, kita akan melihat di ayat yang ke-38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Yang kedua yang kita hayati adalah tentang hati yang diubahkan. Yusuf dari Arimatea, bahkan di ayat selanjutnya kita juga melihat ada Nikodemus di situ. Yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah tindakan kasihnya dan keberaniannya di saat-saat terakhir. Peristiwa kematian Tuhan Yesus itu justru memunculkan keberanian dalam diri Yusuf Arimatea untuk kemudian datang menemui Pilatus, meminta mayat Tuhan Yesus. Ketika Yusuf Arimatea itu tidak bertindak cepat, maka yang terjadi adalah terlambat. Karena apa? Karena hari akan berganti dan masuk hari Sabat yang merupakan hari yang besar. Oleh karena itu, kita tahu bahwa peraturan dalam tradisi Yahudi ketika hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Di sini kita melihat tindakan dari Yusuf Arimatea. Dia yang adalah anggota majelis besar di Yerusalem yang kita kenal dengan Sanhedrin, yang dengan diam-diam ketika Tuhan Yesus masih berkarya, dia menjadi murid Tuhan Yesus. Bahkan keberadaannya itu tidak ingin diketahui oleh teman-temannya, bahkan orang lain. Namun sebenarnya
Yusuf Arimatea itu adalah seorang yang baik dan benar. Ada hati yang diubahkan ketika peristiwa kematian Tuhan Yesus. Bahkan hadir juga Nikodemus untuk membantu mengapani mayat Yesus dengan kain lenan dan membubui dengan rempah-rempah serta menguburkannya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di ayat 39 sampai dengan 42. Meskipun ketika Tuhan Yesus masih hidup berkarya di dunia, Yusuf Arimatea terkesan sebagai seorang yang penakut. Namun di saat-saat terakhir pasca kematian Tuhan Yesus, dia menunjukkan kasih-Nya kepada Kristus. Bukan hanya Yusuf dari Arimatea, tetapi juga Nikodemus yang dulunya itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya akan kelahiran baru. Tetapi pada saat itu dia menjadi percaya. Bahkan mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan di saat-saat terakhir, menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan Yesus dengan menguburkan mayat Yesus, memberikan rempah-rempah dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib telah mengubahkan hati yang takut menjadi pemberani, dari yang ragu-ragu menjadi percaya, dari seorang pengecut menjadi seorang pahlawan. Ini adalah sebuah narasi faktual yang indah, juga menggerakkan kita semua untuk merefleksikan karya kemenangan anak domba Paskah Allah yang mati menyelamatkan manusia dari dosa. Salib Kristus bukan hanya membaharui dan mengubahkan hati Yusuf Arimatea, Nikodemus, tetapi juga hati kita semua, orang-orang yang percaya. Karya Allah dalam peristiwa salib Kristus mengubah hati kita dan menggerakkan kita untuk tidak hanya diam sebagai orang yang tahu tentang kesengsaraan, pengorbanan, dan kematian Tuhan Yesus. Namun kita juga dimampukan untuk berbagi kasih dengan yang lainnya, dengan saudara-saudara kita, sesuai dengan kemampuan kita. Saat ini kita menghayati kemenangan Kristus, hati kita dibaharui. Yang dulunya kita takut menghadapi pandemi COVID-19, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita bingung, bahkan kita melakukan apa yang sesuai dengan kemampuan kita, pemikiran kita. Namun saat ini kemenangan Kristus membawa hati kita untuk menjadi berani menghadapi situasi dan kondisi dengan penuh iman dan penuh kepercayaan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan takut, janganlah menyerah, teruslah berdoa dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur karena saat ini kami diberi kesempatan. Kami boleh merasakan, merefleksikan, menghayati, dan merayakan kemenangan Kristus di dalam menjalani misi di dunia ini untuk karya keselamatan manusia. Tuhan, kami bersyukur melalui pewartaan firman saat ini, kemenangan Kristus yang mengubahkan hati kami, sehingga kami menjadi pribadi yang pemberani. Kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bahkan kami menjadi pribadi yang setia untuk mengikuti Tuhan dan membagikan kasih kami
kepada saudara-saudara kami. Engkau juga membawa kami, anak-anak Tuhan, untuk terus meneladani Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur melalui Jumat Agung pada saat ini, kami boleh dikuatkan dan hati kami diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup dan hati kami di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.